masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Sobat-sobat pelatihan yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan sobat-sobat pelatihan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi pelindungan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Baik sobat pelatihan yang berbahagia, hari ini bersama saya Lili Suryani, Widya Suara, Balai Diklat Keagamaan Palembang. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang kompetensi Wakil Kepala Madrasah bidang kehumasan. Sobat-sobat pelatihan yang berbahagia, sebelum kita lebih dalam lagi menjelaskan tentang Wakil Kepala Madrasah bidang kehumasan, kita harus tahu dulu apa sebenarnya arti daripada humas itu sendiri. Humas itu sendiri dalam bahasa Inggris public relation, yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Jadi humas itu sendiri adalah merupakan salah satu usaha manajemen dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi manajemen itu sendiri dengan publiknya melalui program kerja yang positif dan bersinergi. Sobat pelatihan yang berbahagia, ruang lingkup humas meliputi 1. Pengumpulan dan pengolahan data. Nah, dalam pengumpulan dan pengolahan data ini, bagian humas mempunyai tugas yaitu mengumpulkan dan mengolah data untuk keperluan informasi bagi masyarakat dan lembaga serta informasi umpan balik dari masyarakat. Kedua adalah penerangan. Dalam bagian penerangan ini, bagian humas mempunyai tugas mempersiapkan pemberian penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan lembaga melalui media massa. Ketiga adalah publikasi. Dalam hal publikasi, bagian humas mempunyai tugas mengurus publikasi tentang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan lembaga. Sobat-sobat pelatihan yang berbahagia, dasar pelaksanaan program kerja Wakil Kepala Madrasah bidang humas pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sobat-sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Wakil Kepala Madrasah bidang humas merupakan bidang pengendalian madrasah yang mengolah sebagian besar hubungan komunikasi dua arah, yaitu meliputi kegiatan internal dan kegiatan eksternal madrasah. Kita lihat dalam kegiatan internal yang mana meliputi proses koordinasi kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana, juga menyangkut seluruh warga madrasah merupakan wadah daripada humas itu sendiri. Kita lihat pada bagian eksternal. Nah, di sini wakil kepala madrasah bagian humas akan bertindak sebagai fasilitator atau mediator dengan pihak stakeholder, diantaranya pada pemerintah, masyarakat, dan juga lingkungan. Sobat-sobat pelatihan yang berbahagia, sekarang kita melihat pada kompetensi, tugas, dan fungsi wakil kepala madrasah bidang humas. Pertama adalah membantu kepala madrasah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengembangan kerjasama dengan pemerintah, lembaga masyarakat, dan juga lembaga pendidikan di dalam negeri. 2. Membantu kepala madrasah dalam hal menyusun dan mengusulkan anggaran. Nah, di sini wakil kepala madrasah bagian humas setiap ajaran baru menyusun dan mengusulkan anggaran untuk program madrasah dalam 1 tahun. Ketiga adalah membantu kepala madrasah dalam mengkoordinir sistem pengelolaan informasi melalui website madrasah.
Nah, di sini Wakil Kepala Madrasah Bagian Humas mengadakan pengelolaan sistem informasi berbasis website dalam memberikan informasi terkait administrasi pendidikan di madrasah tersebut, baik hal pengelolaan dan pelaksanaan, dan juga melihat pengorganisasiannya tertata atau belum, dan juga melihat kepemimpinan dan pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan website. 4. Membantu kepala madrasah dalam hal mengatur dan menyelenggarakan hubungan madrasah dengan orang tua atau wali siswa. Nah, di sini Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas memberikan informasi kepada orang tua tentang keadaan siswa selama berada di madrasah atau dalam proses pembelajaran. Demikian pula sebaliknya, orang tua memberikan informasi kepada Wakil Kepala Madrasah Bagian Humas tentang keadaan siswa di luar madrasah. Dengan demikian, semua kesulitan yang dihadapi siswa dapat teratasi dengan baik sehingga mutu pendidikan siswa dapat ditingkatkan. 5. Membantu kepala madrasah dalam hal membina hubungan antar madrasah dan komite madrasah. Nah, di sini Wakil Madrasah Bidang Kehumasan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Misalnya, Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas melakukan kerjasama dengan masyarakat, bisa secara perorangan atau individu dan juga organisasi, dan juga bisa melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Keenam adalah membantu kepala madrasah dalam hal mempublikasikan data output ataupun outcome beserta sebarannya di perguruan tinggi. Nah, di sini Wakil Kepala Madrasah Bidang Kehumasan melakukan atau membuat pelaporan peserta didik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab madrasah agar pihak-pihak terkait bisa mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik di madrasah tersebut. Ketujuh, membantu kepala madrasah dalam hal mengelola data prestasi siswa sebagai bahan publikasi dan pencitraan madrasah. Nah, di sini Wakil Kepala Madrasah Bagian Humas mengumpulkan dan menginformasikan hasil yang dicapai atau diperoleh oleh siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap berkat pengalaman dan latihan atau proses pembelajaran yang telah dilalui oleh siswa secara individu. Kedelapan adalah membantu kepala madrasah dalam hal membina pengembangan hubungan antar madrasah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya. Nah, di sini Wakil Kepala Madrasah Bagian Humas bisa meminta atau membuat kerjasama dengan berbagai institusi yang sudah menjadi kemutlakan bagi madrasah dalam upaya pengembangan madrasah secara optimal. Sebab madrasah adalah merupakan lembaga interaksi sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat secara keseluruhan, khususnya masyarakat sekitarnya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh madrasah untuk meminta bantuan pada masyarakat tersebut. Katakanlah misalnya madrasah mau mengadakan perayaan ulang tahun madrasah. Nah, untuk menjaga keamanan, maka pihak madrasah bisa meminta bantuan kepada kepolisian ataupun kepada petugas keamanan lingkungan madrasah setempat. 9. Membantu kepala madrasah dalam hal mengatur kegiatan jurnalistik siswa. Nah, di sini Wakil Kepala Madrasah Bagian Humas bisa mengadakan atau membuat pengumpulan bahan berita atau peliputan, kemudian membuat pelaporan peristiwa atau reporting. 3. Membuat penulisan berita atau writing, dan penyuntingan naskah berita atau editing, dan juga bisa membuat penyajian atau menyebar luasan berita melalui media. 10. Membantu kepala madrasah dalam hal melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan lembaga pengetahuan siswa. Nah, misalnya di sini Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas bisa mengadakan kerjasama dengan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang mana kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan budaya penelitian di kalangan siswa dan juga guru. Dan juga di sini untuk meningkatkan minat siswa dan guru dalam hal melakukan penelitian. Ke-11, membantu kepala madrasah dalam hal meningkatkan penyelenggaraan bakti sosial, misalnya kepedulian terhadap bencana alam, kepedulian terhadap warga sekitar sekolah atau madrasah, dan juga mengadakan kegiatan donor darah kepada masyarakat yang membutuhkan. 12. Membantu kepala madrasah dalam hal melakukan publikasi informasi madrasah melalui media cetak dan elektronik.
dan menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala kepada kepala madrasah. Nah, sobat-sobat pelatihan yang berbahagia, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan tentang kompetensi wakil kepala madrasah bagian humas. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan tadi dapat sobat-sobat pelatihan implementasikan ketika sobat-sobat diamanahkan untuk menjadi wakil kepala madrasah bagian humas. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.